Terkadang kekuasaan bisa membutakan segalanya. Bahkan, simbol-simbol agama pun menjadi tidak berarti ketika pertikaian politik terjadi. Semua berpegang pada pendirian kebenaran yang diyakini atas nama agama sekalipun. Hal serupa menimpa umat Islam, di mana pertentangan kekuasaan politik khalifah berdampak pada rusaknya simbol besar umat Islam. Ka'bah terbakar di musim haji. Peristiwa kelam ini terjadi 200 tahun sebelum tragedi pembantaian Mekah oleh kelompok Qoromitoh. Apa yang menyebabkan Ka'bah menjadi korban di tengah konflik ini? Siapa saja kelompok-kelompok yang bertikai? Simak jawabannya dalam video ini. Melawan dominasi Umayyah. Hancurnya sebagian bangunan Ka'bah merupakan dampak dari konflik besar antara Abdullah bin Zubair dengan Khalifah Abdul Malik dari dinasti Umayyah. Kemelut politik yang berujung pada pertumpahan darah ini berakar dari kemarahan penduduk Mekah dan Madinah terhadap terbunuhnya Husain bin Ali dengan cara yang tragis. Cucu Rasulullah itu gugur dalam peperangan yang tidak seimbang tersebut dan kepalanya dipenggal lalu dibawa ke hadapan Yazid bin Muawiyah, penguasa dinasti Umayyah saat itu. Masyarakat Muslim mengutuk perbuatan kejam yang dilakukan pasukan Yazid pada Husain. Masyarakat Madinah melepaskan kesetiaan dan menyatakan tidak akan tunduk pada penguasa Umayyah. Gerakan anti-Umayyah semakin mengkristal ketika diketahui Yazid menggemari minum minuman keras dan tindakan melanggar syariat lain. Pada saat itu, belum ada mekanisme pemakzulan khalifah yang sikapnya menyimpang dari ajaran Islam. Tindakan penduduk Madinah yang hendak mencabut baiat membuat Khalifah Yazid meradang. Yazid mengirimkan 10.000 pasukan di bawah pimpinan Muslim bin Uqbah al-Muri. Terjadilah pembantaian Al-Harrah. Al-Harrah adalah suatu perkampungan di sebelah timur laut Madinah. Kengerian pembantaian ini dilakukan atas perintah Yazid yang berbunyi, "Bujuklah mereka untuk menyerah selama 3 hari. Jika tidak menyerah juga, perangi mereka. Bila mereka takluk, segala sesuatu adalah halal bagi kalian selama 3 hari. Rebutlah harta, ternak, senjata, dan pangan mereka untuk dinikmati para tentara. Jika lewat masa 3 hari, butakanlah mata mereka." Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa menuliskan tentang peristiwa Al-Harrah dengan kalimat, "Demi Allah, hampir saja tidak ada satupun yang selamat dari peristiwa itu. Sejumlah sahabat Rasulullah dibunuh. Kota Madinah dihancurkan. 1000 perawan dirusak kegadisannya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Peristiwa ini menimbulkan korban sebanyak 4.500 jiwa. Muslim bin Uqbah, pemimpin pembantaian Al-Harrah, sampai dijuluki sebagai musrif alias orang yang melampaui batas, mengingat kekejaman yang dia lakukan. Setelah sukses membantai Sayyidina Husain di Karbala dan lanjut dengan pembantaian di Al-Harrah, Khalifah Yazid tinggal punya satu oposisi tersisa, yaitu Abdullah bin Zubair di Mekah. Ka'bah di pusaran konflik. Rentetan peristiwa keji yang dilakukan penguasa dinasti Umayyah membuat muak masyarakat Madinah. Keinginan untuk melawan kekejaman Umayyah merembet ke masyarakat Mekah. Pada tahun 680 Masehi, Abdullah bin Zubair menjadi pemimpin dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Siapa Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair atau Ibnu Zubair adalah anak dari pasangan Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar. Ayahnya adalah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, sementara ibunya
adalah anak dari Abu Bakar, sahabat Nabi paling utama. Masa kecilnya tumbuh di lingkungan terdekat Nabi. Ketika dewasa dan Rasulullah telah wafat, cucu Abu Bakar itu hadir dalam setiap palagan jihad kaum muslimin, yakni Perang Yarmuk, penaklukan Mesir hingga Afrika Utara. Tidak heran ketika muncul pertikaian antara penduduk Madinah dengan Bani Umayyah, Abdullah bin Zubair sudah menjadi tokoh senior. Penolakan Ibnu Zubair terhadap kekuasaan Yazid dibalas dengan mengirimkan tentara Bani Umayyah ke Mekah. Penguasa Umayyah berdalih mereka adalah pemberontak yang pantas dihabisi. Setelah berhasil menaklukkan Madinah, Mekah dikepung selama beberapa minggu. Dalam pengepungan selama beberapa pekan ini, pihak Umayyah menggunakan ketapel untuk membombardir kota Mekah. Pada 31 Oktober 683, Ka'bah terbakar dan Hajar Aswad hancur. Sebagian berpendapat bahwa penyebab kebakaran dikarenakan lontaran ketapel pihak Umayyah. Pengepungan berakhir setelah tersiar kabar bahwa Yazid meninggal. Wafatnya Yazid membuat kekosongan kepemimpinan umat Islam. Masyarakat Mekah dan Madinah kemudian bersumpah untuk mengangkat Abdullah bin Zubair sebagai khalifah. Ia juga mendapat dukungan dari penduduk Irak, sebagian besar Syam, serta sebagian Mesir. Pusat kekuasaannya berada di Mekah. Ketika Abdullah bin Zubair berkuasa, ia membangun ulang Ka'bah setelah kehancuran akibat serangan pasukan Yazid. Pembangunan Baitullah ini dilakukan sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Aisyah. Nabi pernah hendak membangun ulang Ka'bah karena bentuknya sudah tidak sesuai lagi. Hal ini terjadi karena perubahan-perubahan yang dilakukan ketika renovasi Ka'bah pada masa jahiliyah. Namun, Nabi tidak melakukannya karena melihat keadaan umat Islam belum siap. Abdullah bin Zubair telah merealisasikan pembangunan ulang Ka'bah yang dicita-citakan oleh Nabi secara sempurna ketika ia memimpin Mekah. Ia membuat 2 pintu untuk Ka'bah dan memasukkan Hijr Ismail ke dalam bangunan Ka'bah. Ka'bah menjadi bertambah panjang 5 hasta ke arah Hijr Ismail. Tinggi Ka'bah yang tadinya 18 hasta ditambah 10 hasta sehingga menjadi 28 hasta. Kemudian ia memberikan atap. Algojo Bani Umayyah. Kepemimpinan Abdullah bin Zubair di Mekah tidak diakui oleh dinasti Umayyah di Syams. Bani Umayyah mengangkat Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah yang menggantikan Yazid bin Muawiyah. Terjadilah dualisme kepemimpinan umat Islam. Dalam suasana mencekam akibat ketegangan politik ini, muncullah sosok yang akan mengubah sejarah dengan catatan kelam bertintakan darah. Ia adalah Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi adalah seorang gubernur Irak dan tangan kanan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Namun peran Hajjaj bin Yusuf lebih terkenal sebagai Algojo Bani Umayyah. Dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya, Hajjaj bin Yusuf tidak segan-segan meneror dan membunuh mereka yang tidak sejalan dengan kebijakan penguasa. Orang yang terbunuh oleh tangannya mencapai 120.000 korban jiwa dan lebih dari 50.000 orang yang dipenjara. Tidak peduli itu sahabat Nabi, ulama maupun rakyat jelata, tidak harus kesalahan besar. Untuk kasus ringan pun seseorang dapat kehilangan nyawa. Abdul Malik bin Marwan mengutus Hajjaj bin Yusuf untuk menumpas Ibnu Zubair di Mekah. Sebelum Abdul Malik mengirim Hajjaj bin Yusuf ke Mekah, seseorang datang kepada Abdul Malik dan berpesan, janganlah menodai kesucian Ka'bah, jangan menyentuh batu Hajar Aswad. Khalifah menuruti saran tersebut
dan memerintahkan agar Hajjaj bin Yusuf tetap menghormati kesucian kota Mekah. Namun faktanya, ketika di Mekah, ia meletakkan senjata ketapel di Gunung Abu Qubais untuk menghujani kota Mekah dari sana. Mekah dibombardir serangan, bahkan saat kaum muslimin melakukan ibadah haji. Hajjaj sama sekali tidak menghormati kesucian Ka'bah dan ibadah haji. Beberapa orang yang menyaksikan penyerangan ini memberikan gambaran seperti berikut. Batu yang dilemparkan dari senjata ketapel ke Ka'bah merobek kiswah seperti robekan pada pakaian wanita. Ka'bah kembali rusak dan terbakar. Hajjaj bin Yusuf memblokade kota Mekah selama 6 bulan. Pengikut Abdullah bin Zubair mulai kehabisan logistik dan terus melemah dalam menghadapi serangan membabi buta pasukan Hajjaj. Ketika Ibnu Zubair mendapati kematian telah mendekati, dia menjumpai ibunda yaitu Asma binti Abu Bakar. Ibunya lalu menguatkan Abdullah bin Zubair agar tetap sabar dalam perjuangan apapun resikonya. Setelah menjumpai ibunya, beliau keluar dan berperang dengan gagah berani sampai akhirnya beliau gugur. Ibnu Zubair tertangkap dan dibunuh Hajjaj bin Yusuf pada 4 Oktober 692 Masehi. Leher Ibnu Zubair dipenggal, kepalanya dikirim sebagai hadiah kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan di Damaskus, dan tubuhnya disalib. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Andai kata setiap kaum datang membawa dosa-dosanya, maka kaum kami, yakni Bani Umayyah, akan mengungguli dosa mereka akibat dosa yang dibawa satu orang, yaitu Hajjaj bin Yusuf." Kekuasaan yang tidak memiliki kontrol selalu melahirkan ketidakadilan dan penindasan. Atas nama otoritas, penindasan terhadap rakyat seolah dibenarkan meski menyebabkan penderitaan. Syahwat kekuasaan dapat membutakan hati dan pikiran. Tidak peduli dengan arti kesucian, tidak peduli dengan nilai kemanusiaan.